Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua ya, Belajar Excel. Jadi kali ini adalah edisi terbaru. Ini ada edisi baru, jadi kita mau bikin edisi baru yaitu video challenge ya. Jadi dengan video challenge ini nuansanya agak beda. Kita harapkan ya. Jadi teman-teman yang mau belajar, pada saat ini kita mau belajar rumus kombinasi ya. Jadi nanti, kita jelaskan soalnya ya, challenge-nya ya. Terima kasih sebelumnya kepada salah satu agen yang telah memberikan challenge ini ya. Jadi caranya gini teman-teman, nanti kita jelaskan soalnya seperti apa, teman-teman bisa coba dulu ya, jangan lihat caranya dulu ya, nanti tetap kita akan bahas, tapi sebelum itu teman-teman pause dulu, kita kasih contoh soalnya ada di, deskripsi ya. Jadi teman-teman download dulu ya, file Excel-nya. Habis itu teman-teman coba dulu sampai bisa ya. Alhamdulillah kalau sampai bisa ya. Dan kita harapkan teman-teman bisa gitu kan. Tapi kalau ternyata nggak bisa, baru nanti teman-teman dilanjutkan atau ternyata pengen tahu dari kita pembahasannya seperti apa ya, dilanjutkan, nanti kita bahas. Dan yang perlu diketahui bahwa untuk mencari rumus ya, rumus untuk men-solve suatu problem ini di Excel ini bisa beda-beda. Jadi jangan khawatir misalkan teman-teman punya rumus yang mungkin lebih lebih efektif ya, lebih efisien ya, lebih bagus gitu kan. Yang penting tujuan output-nya sama gitu kan, output-nya sama nggak ada masalah. Jadi nggak ada, oh kalau nggak sama itu salah rumusnya, enggak ya. Jadi teman-teman bisa jadi nanti punya jalan lain gitu. Oh kalau saya bisa pakai ini. Ya kalau nanti belajar Excel mungkin membahasnya pakai cara yang lain gitu kan. Oke ya, sekali lagi ini edisi baru ya, semoga ini itu works gitu ya. Jadi teman-teman nanti kasih minta tolong ya masukannya. Pertama kita kali ini ya, untuk challenge yang pertama ini, jadi ceritanya gini, kita punya tabel seperti ini teman-teman ya. Di sini tabelnya ada kode kupon ya, kode kupon. Ini ngetik manual gitu kan. Terus di sini rumus yang dikehendaki di sini, berdasarkan tabel referensi ini. Jadi misalkan saya ketikkan diskon 50K, maunya otomatis langsung 50.000. Nah, tahunya 50.000 itu dari mana? Ini dari sini nih. Nah, 50.000. Terus saya ketik di sini member gitu ya, kita ketik manual gitu member, kita enter tek, nampaknya di sini langsung 20%, ya kan, 20% di sini, ya kan. Nah teman-teman ini perlu ketahui nih kalau, oh saya pakai VLOOKUP aja gitu ya, VLOOKUP susah ya teman-teman ya, kecuali di sini ada satu kolom lagi ya kan, diskon 100.000, diskon 40.000 gitu di sebelah sini ya, bisa lah kita lookup ya, tabel bantu di sini. Tapi kalau tabelnya memang seperti ini gitu ya, nggak ada tabel bantu sebelah kiri sini. Nah, bagaimana caranya? Ini kita untuk belajar kombinasi ya. Jadi kalau mau lebih mudah mungkin ya itu tambah tabel bantu biar bisa jadi lookup gitu ya, tinggal di lookup aja. Tapi karena ini challenge ya, challenge-nya nggak boleh ini nambah tabel lagi di sini mungkin ya. Jadi tetap kode kuponnya di sini, terus ini di sini ya. Karena kita kadang juga punya beberapa permasalahan yang nggak mungkin kita nambah tabel bantu ya, tapi kita maunya tetap, kayak nge-lookup tapi pakai search ya. Oke, teman-teman, coba dulu ya, intinya sih kita ngetik manual di sini, terus formulanya ada di sini yang otomatis ngambil dari referensi ini ya, seperti ini ya, ketik member keluarnya 20%, dicari kan membernya di mana, oh ini 20%, dan yang diambil hanya setelah garis ini, garis miring ini ya. Jadi misalkan member, cocok nih member ada di sini 20% ya kan. Diskon 200.000 ada. Oke, gimana caranya ya? Nanti kita bahas, tapi teman-teman kita harapkan download dulu filenya ya kan, dicoba dulu. Nanti kalau udah kita kembali lagi ya. Oke, silakan teman-teman yang mau di-pause ya. Oke, sekarang kalau teman-teman sudah nyoba ya, kita coba membahasnya. Bagaimana caranya ya berdasarkan belajar Excel ya. Oke, jadi teman-teman kita pertama harus building rumusnya ya. Kita building logikanya dulu. Jadi intinya kan begini ya. Kita pengen search ya, search yang ada di sini, apakah ada di sini gitu kan? Ya kan? Apakah ini ada di sini gitu? Kalau ternyata ini ya ketemu di sini, ada di salah satu ini ya.
Tentunya di sini harus unik ya, jadi nggak boleh ada yang sama gitu kan. Di sini harus unik ya. Oke, ketemu di sini. Nanti ada di row nomor berapa gitu kan, di baris nomor berapa. Kalau sudah, nanti kita balikin ya di row nomor itu isinya apa, baru kita ambil ininya kan, sebagian dari katanya gitu ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya daripada pusing ya. Jadi kita search dulu ya. Kenapa ini nggak kelihatan? Oke, ini kayaknya jadi putih. Jadi teman dulu ya. Sama dengan ya, kita search ya. Kita search find text ya. Cari teks ini ya. Kemudian ini kan koma ya, koma. Teman-teman kalau komputernya titik koma, pakainya titik koma ya. Ini kebetulan komputer saya koma. Find text-nya ini ya, within text berarti di teks yang mana gitu kan. Cari teks ini di teks ini ya. Di teks ini. Kemudian start number-nya ini kita pengennya dari nomor keberapa, tapi kan kita pengennya all ya. Kita pengennya all ya udah nggak usah ya, langsung search aja. Nah, teman-teman karena search ini sebenarnya kan within text ini harusnya satu aja kan ya. Harusnya kan satu. Tapi kita pakainya array gitu ya, within text-nya ya. Jadi kita search ini normalnya kan search ini di teks ini gitu kan. Search ini di teks di satu cell aja. Tapi karena kita pakai array ini beberapa cell kan. Array range ya. Jadi kita jangan lupa masukin rumusnya itu Ctrl Shift Enter ya. Nah, ini value. Jadi teman-teman perlu diketahui ini value ya, karena ada yang enggak gitu kan. Dia kan modelnya karena array gitu. Dia search ya, diskon 50K, di sini ada enggak? Oh, enggak ada kan, value, value. Baru dia nemu di sini kan. Ini berarti ada. Terus ini value, value. Nah, karena ini enggak kelihatan, kelihatannya value ya. Jadi untuk melihat array formula hasilnya yang sesungguhnya ya, kita coba ya. Ini kan tadi satu sel, kita balikkan ke satu sel. Kita bikin karena dia ada berapa nih? Nah, kita samakan ya. Kita array-nya dari sini nih. Kita untuk melihat ini, nanti kita lihat hasil array formula ini seperti apa. Sorry. Sini ya. Outs sama dengan search ya. Find text ini, within text ini, ya kan? Jangan lupa, sorry, jangan lupa dikunci ya, pakai F4. Kemudian start number ini untuk enternya Ctrl Shift Enter. Nah, ya kan? Ini hasil array formula yang sesungguhnya ya. Jadi karena array, maka hasilnya itu array sebenarnya kan. Ada banyak kan. Ini value, value, value. Ini satu, berarti ada di sini gitu kan. Ini kan ada satu, yang lainnya value. Jadi karena ini array formula ya, dan tadi kita mampatkan di satu cell, jadi hasilnya value gitu ya. Nah, untuk mengakali ini ya, untuk mengakali ini biar nggak value-value kayak gini ya, dan ini angka gitu ya. Untuk mengakali bisa kita tambahkan di sini, kita blok lagi ya, is error ya, is error. Ini untuk mengembalikan. Jadi kalau value kan error ya, kayak gini value gini error, itu kita kembalikan jadi true gitu kan. Apakah error gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini false ya. Ini true, true, ini false, true, true, true ya. Sehingga kita sekarang udah dapat di sini bahwa uniknya di false gitu kan. 50.000 ini ada yang nilainya false, itu ada di sini gitu kan. Nah, karena kita udah tahu ini false ya kan. Ini true, false, true, false. Kita pengen tahu false ini ada di row nomor berapa. Ya kan? Caranya gampang banget ya. Tapi sebelumnya karena ini kita pengen memanfaatkan, ini kan tadi array ya. Karena ini array, jadi nggak mungkin karena kita pengennya kan ini satu sel saja kan. Ini bisa aja kita copy, ini kan kita copy. Oke. Kemudian kita mampatkan saja kayak yang awal tadi. Tapi kita sekarang udah punya nilai ya kan. True, walaupun true ini ada true false segala macam. True, false sebenarnya kan gitu kan kayak tadi kan. Nah, ini kita langsung saja kita match-kan ya. Match itu untuk mengetahui dia ada di kolom yang mana ya. Karena match ini ya, lookup value-nya kita bikin false. Tadi kan teman-teman udah tahu ya. Sorry, false saja. False. Nah, lookup value-nya false. Tadi kan hasilnya gitu kan. True, true, false ya kan. True, 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 true. Nah, kita match kan. Kita pengen tahu yang false ini ada di
baris keberapa gitu kan. Makanya lookup value-nya kita bikin false, kemudian lookup array-nya yang tadi. Match type-nya ya, exact kan, sama ya, exact match ya. Kemudian ini kita coba ya, Ctrl Shift Enter. Nah, sekarang sudah ketemu bahwa ada di nomor 3 ya, diskon 50K. Kita coba apakah rumus ini berhasil rumus ini works bener enggak ya. Kita coba holiday sekarang. Holiday. Nah, holiday ada di baris kelima. Oh, berarti benar ya kan? Student coba ya. Student. Ada di nomor 7 ya kan? Nah, sekarang kita sudah tahu kan dia ada di baris nomor berapa. Kita kembalikan lagi ya. Di baris nomor 7 itu isinya apa ya? Tentunya kita bisa pakai indeks ya kan? Indeks. Ini biasa index and match itu kan. Nah, indeksnya, referensinya kan jelas ini ya. Referensinya ini. Sorry. Oke. Kemudian row number-nya tadi yang udah ketemu kan tadi udah ketemu row number-nya ya. Ini kan, yang ini kan. Oke. Kemudian kita Nah, sekarang kita sudah ketemu bahwa kuponnya itu student 75% ya kan. Udah ketemu kan 75% ya. Student 75%. Nah, sekarang step selanjutnya kita hanya pengen ngambil ininya saja. Ya, pengen ngambil ininya saja 75%-nya. Ini kita bisa pakai juga search ya. Ini karena udah agak panjang, saya ganti di sini. Tapi nanti kita belajar lagi gimana mengkombinasikan dua ini ya. Ini biar agak mudah dipahami saja. Ini udah ketemu. Nah, kita tinggal ngambil 75% ya. Caranya gimana? Caranya karena kelihatan uniknya itu di garis miring ya, kita bisa search find-nya garis miring, search text-nya garis miring. Kemudian within text. Nah, ini kan bukan array kan. Sebenarnya kan search kan cuma merujuk ke satu sel. Yang tadi kan kita ke array ya. Oke, start number-nya nggak usah ya. Kita enter saja. 8. Berarti dia mulai ke 8 ya. Apa namanya? Garis miring ada di karakter nomor 8 gitu ya. STU, nah ini nomor 8. Nah, karena kita sudah punya di situ, kita teman-teman ingat lagi rumus mid ya. Kita sudah bahas juga di channel ini rumus mid kalau nggak salah. Itu kita bisa pakai mid. Jadi kita ngambil dari pertengahan gitu. Kita mid ya kan. Teksnya ini ya kan. Start number-nya. Tadi kan udah dapat start number itu tadi kan ke yang garis miring dari 8. Berarti kalau kita mau ngambil 75 berarti ke 9 ya. Ke 9. Berarti tinggal yang search tadi kita tambah 1 biar ke 9 atau sesuai dengan setelah tanda garis miring gitu kan. Oke, kemudian number karakter ya. Biasa kalau mid kalau karakternya nggak diketahui pastinya kita pakai len ya. Kita menghitung jumlah yang di sini. Oke, kita enter saja. Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi. Nah, kita coba senior ya kan. Senior. Oke, member. Nah, udah otomatis ya. Udah otomatis. Nah, teman-teman gini. Jadi bedanya apa? Ini search sama find ya. Jadi kalau kita pengen case sensitif gitu ya. Case sensitif artinya kalau misalkan member di sini huruf membernya M-nya besar, E-nya besar ini kan capital semua ya. Terus di inputnya member. Ini kan masih bisa kayak diskon ya. Diskon 10K gitu. Nah, ini kan 10K 10.000 ya. Ini kan masih bisa. Tapi kalau karena kita pakai search ya. Search ini bukan case sensitif gitu. Artinya dia nggak memperdulikan apakah dia huruf besar atau huruf kecil atau seperti apa ya. Tapi kalau kita pakai find, ini tadi pakai find gitu, dia nggak bisa. Kalau harusnya besar, kecil ya kecil gitu kan. Tapi karena kita pakainya search jadi aman ya. Dia tetap masih bisa. Ini tergantung keperluan kita ya. Oke, sekarang sudah ketemu. Nah, bagaimana kita menggabungkan ini teman-teman ya? Saya nggak mau ada kolom tambahan ini nih, ya kan? Saya nggak perlu dan ini buang-buang apa namanya space aja nih, gitu. Oke, gimana cara gabunginnya ya? Teman-teman sangat mudah sekali ya. Jadi teman-teman lihat di sini, ya kan? Setiap yang merujuk ke D11, ya kan? Setiap yang merujuk ke D11, berarti isinya adalah ini. Gitu. Kita bisa substitusi ya. Jadi dalam kombinasi ini sebenarnya substitusi saja gitu. Jadi gini kalau ada D11 itu kita substitusi dengan isi yang di sini. Tapi karena ini array ya, jangan lupa nanti kita pakai ini juga apa namanya? Ctrl Shift Enter ya. Oke, setiap ada D11 kita substitusi dengan di sini ya.
Berarti kita copy dulu ya. Ini sama dengannya nggak usah ya, sama dengannya nggak usah karena udah ada sama dengan di sini. Ini ada di 11 ya. Tadi udah saya copy ya. Saya paste saja di sini. Kemudian mana di 11 lagi? Ini ya. Saya paste lagi. Ada lagi di 11. Nah, di 11 ada lagi ini. Saya paste lagi, ya kan? Jadi panjang kan? Tapi jadi cuma satu sel gitu ya. Jangan lupa karena ada array formula, kita pakai Ctrl Shift Enter. Oke. Sekarang kolom ini sudah nggak kita butuhkan lagi ya. Oke. Nah, gimana cara ngopi ke bawahnya ya, biar biar kita nggak, apa namanya, ke bawah nggak mungkin kita bukuin rumus lagi kan, kita kopinya. Ini kalau kita pakai kopi yang biasa gini ya, ke bawah ini nggak mau dia. Jadi ngopinya teman-teman, di-drag saja, pojokan sini ya, di-drag ke sini. Nah, nah ini kenapa? Kenapa ya? Kenapa kok muncul? Karena kita belum bikin if error, ya kan? Atau if jika ini sama dengan 0, kita bikin 0 ya. Karena ini nanti hasilnya itu merujuk ke yang pertama ini ya. Kalau 0, karena dia kan tadi true false ya. True-nya di sini. Jadi kita perlu satu rumus lagi ya, biar jika di sini nggak ada isinya, ya di sini jangan ada isinya ya. Ini kan jadi aneh gitu kan. Oke, kita tambahkan satu rumus lagi ya teman-teman ya di sini. Ini gampang kok. Tinggal if jika ya kan, if ini ya kan sama dengan tidak ada gitu ya. Jika ini sama dengan tidak ada, maka ya nggak ada gitu kan. Tapi kalau ada ini ya, ini value if false. Jadi jika ini nggak ada isinya, ya udah nggak usah ada isinya di sini. Tapi kalau ada, nah ini baru dihitung ke sini ya. Kita coba, kita Ctrl Shift Enter lagi ya. Kita drag ke bawah. Nah, sekarang sudah oke. Kemudian kita coba ya, diskon 200.000. Nah, sudah ya. Member sudah. Kids 30%, oke. Lebaran 50%, ya kan? Diskon 40.000. 40.000. Oke ya. Dan kita nggak ada tabel bantu lagi ya. Cukup itu tadi gitu. Oke, kemudian senior. Senior 80%. Oke ya. Nah, gimana kalau kita ngetik yang nggak ada? Tung tung tung. Jret. Nggak ada. NA ya. Berarti nggak ada. Oke. Demikian ya teman-teman ya. Untuk challenge kali ini ya. Demikian pembahasannya. Kalau ada yang kurang jelas, ya semoga dapat dimengerti. Tapi kalau memang tetap ada yang kurang jelas, atau teman-teman ada yang pengen ditanyakan, oh ini gimana? Atau teman-teman mau memberikan challenge ya, wah saya ada punya masalah ini nih, gimana cara ngatasinya? Rumusnya gimana? Silakan saja di kolom komentar ya, ditanyakan ya kan? Atau ada masukan, kalau video challenge ini bagusnya seperti apa ya? Silakan di eh, komentari saja ya di kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih dan jangan lupa ya, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan klik like jika memang dianggap bermanfaat. Dan teman-teman jika dirasa ada yang butuh belajar rumus seperti ini ya, atau maksudnya pembahasan kita ini ada teman-teman yang kira-kira butuh gitu ya, jangan jangan lupa di-share ya, minta tolong di-share. Kita bagi-bagi ilmu ya, insya Allah nggak ada salahnya ya, dan semoga dapat menjadi tambahan amal ibadah kita ya. Syukur-syukur bisa jadi amal jariah ya. Alhamdulillah, amin. Ya Rabbal Alamin ya. Demikian, terima kasih sebelumnya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.